Polemik uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Novi nampaknya akan segera menemukan titik terang. Iya, pasalnya Farhad Abbas, kuasa hukum Agus Salim yang semula menggebu-gebu, kini mulai melunak. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pihak Novi mengajak pihak Agus Salim, termasuk Farhad Abbas, untuk duduk bersama menyelesaikan polemik uang donasi yang menjadi perbincangan publik. Ajakan tersebut ternyata telah ditanggapi oleh Farhad Abbas dan pihaknya mengaku menyambut positif dan bersedia menghadiri undangan pihak Novi. Untuk mengetahui beberapa fakta terkait itu semua, maka inilah 5 fakta Farhad Abbas melunak versi Cumi Top 5. Pratiwi Novianti alias Novi melalui kuasa hukumnya Brian Praneda menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan undangan kepada Agus Salim, termasuk Farhad Abbas kuasa hukumnya. Menanggapi hal tersebut, Farhad Abbas tampak menyambut positif dan menyampaikan bahwa pihaknya bersedia untuk menghadiri undangan dari pihak Novi untuk menyelesaikan duduk perkara uang donasi Agus Salim. Lantas seperti apa undangan pihak Novi? Dan seperti apa respon positif Farhad Abbas? Dalam hal ini kami juga telah mengundang, yang sudah saya tegaskan untuk pertemuan penyelesaian donasi Mas Agus. Kita tidak siapin poin apapun juga. Poinnya cuma satu, bagaimana dana donasi ini dapat diselesaikan dan disalurkan oleh Agus dengan baik. Itu aja. Tidak ada poin-poin dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi saya menyambut positif apabila memang kalian ingin mengundang kami untuk mengembalikan uangnya Agus. Silakan, awasi, nggak apa-apa. Insya Allah kita akan hadir. Hari ini saya akan kirim surat, kita akan hadir. Ya, rame-rame kita datang. Meski sebelumnya Bak mengisyaratkan enggan berdamai dengan pihak Novi, Farhad Abbas baru-baru ini mengaku bahwa setelah Novi memiliki itikat baik, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk berdamai dengan pihak Novi. Lantas seperti apa pernyataan mengejutkan Farhad Abbas tersebut? Dan seperti apa respon dari pihak Novi? Agus dipanggil jam 1. Kalau acara dia majuin jam 9 pagi atau jam 8 pagi ya, besoknya pagi ya damai ya, kita nggak jadi ke polisi lah. Kira-kira begitu Pak. Ngapain? Orang sudah baik, kan siapa tahu dia hilap dengan menyimpan dana ini, kemudian dia sadar, oh ternyata benar, ternyata ini. Ngapain kita bikin susah orang? Mau nggak kalian kalau kita juga senang-senang, tenang-tenang, tiba-tiba ada yang bikin susah kita, ya kan? Ya udahlah, ngapain, stop lah, maksudnya ngomong yang tidak benar gitu. Lebih baik ngomong apa adanya aja, kan kita juga nggak mau berpecah belah gitu. Yang awalnya baik kok bisa begitu jadinya gitu. Makanya Agus tuh sampai tega ngelaporin ya karena hal-hal seperti itu ngebawa ke keluarga Agus, dampaknya jelek banget gitu sih gitu. Ya kalau memang uang itu mau diatur kayak saya silahkan, tapi kan caranya itu jangan seperti itu yang Agus harapkan. Kalau memang dari awal, Gus, sini ya ini saya pegang uang kamu, saya masukin ke yayasan, kan enak, nggak harus menjelek-jelekan dengan membuat status seperti ini gitu, menyudut-nyudutkan keluarga Agus. Ngapain kayak gitu kan di awal juga kita baik-baik aja. Dari awal kita konsisten dalam pengobatan Agus. Tidak ada namanya satu poin pun yang menyatakan bahwa kami akan melaporkan Agus. Pasca menyatakan bersedia berdamai dengan pihak Novi, Farhad Abbas mewakili Agus Salim menyatakan bahwa pihaknya juga siap untuk cabut laporan polisi yang telah mereka layangkan terhadap Novi. Sementara itu, seperti diketahui, beberapa waktu lalu pihak Novi menyampaikan bahwa dirinya tidak memberikan syarat apapun jika Agus Salim bersedia duduk bersama menyelesaikan polemik uang donasi. Namun, jika pihak Agus Salim beritikat demikian, nampaknya pihak Novi pun tentu tidak akan menolak.
Lantas, seperti apa pernyataan pihak Novi? Dan benarkah Farhad Abbas bersedia mencabut laporannya? Teh Novi menyampaikan dan memberikan mandat kepada saya bahwa apapun yang terjadi, tidak ada namanya syarat apapun dari Teh Novi. Entah mau cabut laporan, mau apapun, tidak ada. Karena apa? Karena itu prioritas adalah pengobatan Mas Agus. Kalau urusan hukum dan lain-lain sebagainya itu urusan nanti. Enggak, kalau saya dari dulu begini, dari awal kan sudah ingatin. Farhad Abbas itu tidak jahat. Farhad Abbas itu sama Krisnamurti, itu kita itu nggak ada ganggu-ganggu orang kalau orang lain nggak ganggu kita. Tujuan masuk kita di sini adalah untuk orang kembali pada fungsi dan peran masing-masing gitu. Kalau Novi peran kemanusiaannya, ya manusia kan manusia. Jangan hanya gara-gara ribut tiba-tiba kawan jadi lawan. Itu doang saya. Nah, saya juga nggak tahu besok apakah dia ngejek-ngejek kita dulu, dia ngetes ilmu kita, atau dia bicara hukum, kemudian kita ribut, tiba-tiba kita pulang keluar dengan emosional atau dengan pecah banjur, ataukah mereka bilang ini uang silakan ke Agus atur-atur. Ya kita nggak tahu, nggak diberi bocoran sampai saat ini. Coba dia beri bocoran. Misalnya besok akan dikembalikan uangnya Agus, akan dibantu, dirawat, akan dijaga 2 orang di rumahnya Agus, dikasih 2 satpam, dikasih Novi dengan Gary ganti-gantian tidur di situ untuk mencatat keuangannya. Wah, senang banget akunya. Saya adalah orang yang paling siap dengan strategi ketika harus berhadapan dengan lawan-lawan yang dikelilingi oleh ratusan pengacara gitu. Bang, tapi Mas, tetap kemarin kan Ibaratnya kalau saya bawa senjata begini itu, senjata saya harus double gitu. Itu sudah protap kami gitu. Dalam kesempatan yang sama, Farhad Abbas menyampaikan bahwa pihaknya membuka ruang diskusi soal pengolahan uang donasi bersama pihak Novi. Seperti diketahui, selama polemik berlangsung, kedua belah pihak tampak saling kekeh dengan opininya dan seolah saling menyalahkan satu sama lain. Lantas, seperti apa pernyataan lengkap Farhad Abbas dan seperti apa respon pihak Novi? Sangat keterlaluan kalau Novi sudah melihat itu dan uangnya masih disimpan. Dan bagi kami operasi ini tanpa uang itu pun tetap jalan. Tetap jalan. Kalau uangnya kurang, mana celengan buat wartawan, mana? Ada bantu? Ada, nggak ada yang bantu kan? Gara-gara apa? Gara-gara ada uang 1,3 miliar kan? Gitu. Tapi kita nggak buka celengan. Hanya butuh dari wartawan adalah doa. Dan saya ini sudah bilang, kalau memang Yayasan Novi butuh uang itu, dia bagi juga sebagian buat yayasan juga nggak masalah. Saya bilang Gus bagi aja Gus, nggak usah pakai semua. Itu ikhlas-ikhlas aja. Yang penting niatnya Agus kan. Kenapa? Karena menurut saya membela kaum lemah itu adalah semua kaum lemah yang saya bela, bukan kaum yang kalian lemahkan. Karena selain Agus masih banyak orang-orang lemah lagi yang butuh pertolongan. Nah, kalau macam Novi ini ya perlu juga kita tolong. Mungkin untuk operasionalnya dia, untuk dia pergi ke sana. Kalau dia modalnya kurang, bagaimana dia bisa menjangkau kaum lemah yang ada di pelosok-pelosok desa, pelosok tanah air. Kita harus berpikir positif. Dana donasi ya yang dipercayakan oleh Mas Agus beserta keluarganya itu masih terdapat di rekening yayasan ya, tanpa adanya potongan apapun juga, tanpa digunakan untuk hal-hal di luar dari pengobatan Mas Agus. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Nanti hari Jumat kami akan menyiapkan ya rekening koran terupdate ya Mas Gary ya. Besok kita akan print, kita akan tunjukkan ini loh dananya ada. Tidak ada pengurangan, pemotongan, pemakaian apapun selain daripada urusannya Mas Agus. Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim secara tegas meminta Novi bahkan Denny Sumargo untuk mengkampanyekan agar masyarakat berhenti menghujat Agus Salim. Ya, meski terlihat sedikit keras, Farhad Abbas tampak berniat baik agar Agus Salim tidak terus dibanjiri hujatan netizen. Lantas seperti apa penegasan Farhad Abbas? Saya minta tolong
Denny Sumargono dan Novi maupun yayasan, mulai sekarang kalian kampanyekan Agus agar tidak dihujat, agar tidak dipermalukan. Agus dalam musibah, jadi kampanyekan Agus. Saya belum melihat kalian punya empati dan meminta orang supaya menghentikan Agus. Kalian hanya merasa bisa mendapatkan uang yang sebegitu banyak hanya gara-gara kalian. Padahal kalau Farhad Abbas, pembela kaum lemah, menilai orang menyumbang itu gara-gara ada yang buta. Karena kasihan melihat Agus, sudahlah. Ini derita yang dia rasakan sangat panjang, seumur hidupnya akan dia rasakan begini. Makanya Agus kalau dibilang Agus pura-pura buta, jalan Agus normal, ya sedih Agus sebagai manusia biasa yang punya hati nurani. Kalau kalian punya hati nurani, pasti kalian gak ngomong kayak gitu. Seandainya kalian merasakan apa yang Agus rasakan, dari Agus sakit seperti ini sampai sekarang Agus gak bisa lihat seperti ini, gimana perasaan kalau kalian seperti Agus sudah buta dihujat habis-habisan.